Halo teman-teman, kembali lagi di channel 11 Hardware dengan Bumi di sini. Ya, kali ini kita kedatangan casing terbaru dari Cooler Master, yaitu adalah Masterbox NR200P Max. Ya, ini adalah casing penyempurnaan dari NR200P yang biasa, yang originalnya, yang ini. Ya, saya pernah membuat video mengenai casing NR200P yang original. Linknya ada di kanan atas. Buat kalian yang udah pernah rakit PC ya di casing ini, kalian pasti akan menemukan beberapa kekurangan yang terjadi, dan kekurangan-kekurangan tersebut dijawab semua di casing ini ya. Dan casing ini juga spesial karena bundling dengan I/O water cooling 240 mm, kemudian bundling juga dengan PSU SFX 850 watt. Untuk harganya saya sendiri belum tahu, nanti akan saya update di menu deskripsi. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel 11 Hardware dan follow Instagram kita di @11.hardware. Cooler Master NR200P Max hadir dengan packaging yang cukup wah. Kardus atau box dari casing ini memiliki tampilan berwarna, di mana secara biaya produksi box seperti ini tidaklah murah. Cooler Master memuat satu I/O water cooling, PSU, dan casing di dalam satu box saja. So, pada bagian sisi-sisinya terdapat begitu banyak petunjuk penggunaan dari casing ini. Salah satu yang unik, CPU cooler bawaan dari casing ini sudah support Intel Core generasi ke-12, yaitu soket LGA 1700. Oke, mari kita unboxing dan lihat seperti apa paket pembeliannya. Ketika pertama kali membuka bagian atasnya, akan terdapat sebuah manual book. Lalu di bagian pinggirnya terdapat box untuk menyimpan side panel tempered glass tambahan. Dan ini adalah casingnya. Sampai video ini dibuat, warna yang tersedia hanya satu warna saja, yaitu gunmetal. Di dalam casing ini terdapat I/O water cooling dan power supply. So, Cooler Master benar-benar memperhatikan keamanan packagingnya dengan melapisi bagian dalam casing dengan gabus dan bubble yang cukup tebal. Box yang berada di dalam casing ini berisi riser PCI Express Gen 4.0, kabel-kabel untuk power supply, dan terdapat mounting dan bracket untuk I/O water coolingnya. Berikut adalah keseluruhan isi paket pembelian dari casing NR200P Max. Awalnya, saya berpikir bahwa seri Max ini memiliki ukuran yang lebih tinggi dari seri originalnya. Ternyata, jika dibandingkan dengan NR200P original, kedua casing ini memiliki dimensi yang serupa. Bahkan, kita bisa memasang panelnya NR200P ke panelnya NR200P Max, dan begitu pula sebaliknya. Untuk material bodinya nampaknya masih menggunakan bahan yang sama, yang membedakan hanyalah lapisan finishing luarnya saja. Warna gunmetal ini menurut saya pribadi sih cukup kece. Satu hal yang saya suka, logo Cooler Master di bagian depannya kini tampak lebih kentara dibandingkan dengan pendahulunya. Pada casing NR200P, kita tidak bisa menaruh I/O water cooling di bagian atas casing. Kita hanya bisa menaruhnya di bagian dasar casing dan di bagian samping casing. Namun, di NR200P Max ini, I/O water cooling sudah terpasang secara pabrikan di bagian atas casing. Hal ini bisa terwujud karena Cooler Master telah merubah layout bagian dalam dari casing ini. Untuk kabel power supply, kini dipindahkan posisinya ke bagian bawah casing, di mana pada NR200P, kabel PSU-nya berada di bagian atas. Hal ini membuat layout pemasangan MOBO dan PSU menjadi agak ke bawah. Perbedaannya mungkin sekitar 2,5–3 cm. Sama seperti NR200P, casing ini juga sangat modular. Bagian atas, kedua side panel, front panel, sampai bagian bawahnya pun bisa kita lepas pasang. Bahkan di casing NR200P Max ini, bagian belakang casing kini juga modular. Hal ini ditujukan supaya pemasangan graphic card secara vertikal bisa lebih mudah untuk dilakukan. Berikut adalah bagian dalam dari casing NR200P Max dan NR200P yang original. Bisa kita lihat di NR200P Max sudah pre-install PSU dan all-in-one water cooling. Terlihat juga bagaimana layout pemasangan motherboardnya jadi agak turun ke bawah.
Di casing NR200P Max ini kini terdapat 3 buah slot ekspansi atau triple slot design untuk pemasangan VGA card secara vertikal, di mana pada NR200P yang original hanya terdapat 2 slot ekspansi saja. Namun hal ini membuat casing NR200P Max tidak lagi bisa menggunakan VGA card secara horizontal atau langsung colok ke motherboard. Kita perlu menggunakan kabel riser dan memasangnya hanya dalam posisi vertikal saja. Di bagian atas, kita akan melihat radiator 280 mm dan 2 buah kipas cycle flow berdiameter 14 cm. Untuk PSU-nya sudah memiliki kapasitas besar yang nampaknya merupakan seri dari Cooler Master V850 SFX Gold. Next, kita akan rakit PC di casing ini. Berikut adalah komponen yang akan kita gunakan. Di sini, saya menggunakan Intel Core i9 10900K dan Mobo Gigabyte Z590i Vision D. Kita pakai prosesor kelas berat sekalian untuk menguji kemampuan dari water cooling bawaan casingnya. Di sini saya juga menggunakan hard disk karena ternyata masih cukup banyak user yang menggunakan hard disk sebagai second storage device-nya. Di sini saya menggunakan hard disk 2 TB dari Seagate Barracuda series. Hard disk dari Seagate ini memiliki masa garansi selama 2 tahun. Pastikan juga unit yang teman-teman beli ada logo MFI atau Made for Indonesia supaya bisa terregistrasi secara resmi di Seagate Indonesia. Hard disk Seagate Barracuda ini sendiri dibanderol di kisaran harga Rp875.000. Teman-teman bisa beli hard disk ini di official store-nya Seagate di Shopee ataupun Tokopedia. Oke, yang pertama kita akan pasangkan prosesor dan M.2 SSD ke dalam motherboard-nya. Untuk pemasangan RAM nampaknya kita lakukan terakhir saja setelah memasang water cooling. Dikarenakan casing ini sudah terpasang CPU cooler dan PSU, maka proses perakitan komponen pun jadi jauh lebih ringkas. Di sini kita pasang mobonya dulu ke dalam casing. Jangan lupa untuk colokin kabel power untuk CPU-nya. Cooler Master menyediakan kabel 2x4 pin untuk CPU. Kabelnya ini sudah disetting menjulur ke bagian atas motherboard sehingga kita tinggal mencoloknya saja. Lalu kita akan pasang I/O water cooling-nya. Kita mesti mempersiapkan baut dan bracketnya terlebih dahulu. Cooler Master juga menyediakan pasta bawaan ukuran kecil. Berikut adalah cara pemasangannya untuk CPU cooler soket LGA 1200. Setelah backplate dan mountingnya terpasang, kita mesti pasang mounting lagi di water pump-nya. Setelah itu, kita tinggal pasangin ke soket CPU dengan mengencangkan keempat baut di masing-masing sudut. Setelah CPU cooler terpasang, kita mesti colok-colokin kipas water pump dan 2 buah kipas radiator. 2 kipas radiator ini sudah dipasangin kabel Y-splitter, sehingga kita hanya mencolok 1 buah kabel saja ke motherboard. Gigabyte menyediakan 3 buah fan header khusus di bagian atas Mobo, namun kita perlu konektor khusus untuk memasangnya. Konektor tersebut sudah disediakan di dalam paket pembelian Mobonya. Jika teman-teman lihat, selang water cooling-nya ini menjulur ke bawah motherboard dan menghalangi slot untuk graphic card. Cooler Master memang mendesainnya seperti itu karena nantinya kita akan memasang graphic card dengan posisi vertikal. Yang berikutnya kita akan pasang hard disk 2 TB dari Seagate. Kita bisa memasang hard disk di bagian dasar casing dan di bagian PSU cover. Kita perlu memasang dudukan khusus di keempat buah lubang baut yang ada di bagian bawah hard disk. Lalu kita pasang dudukan karet di tempat kita akan memasang hard disknya. Setelah itu, kita tinggal colokin aja hard disknya dan hard disk akan terpasang tanpa menggunakan baut. Setelah hard disknya terpasang, kita tinggal memasang kabel PSU dan kabel casing ke motherboard. Untuk I/O front panel, Cooler Master sudah mengemas kabelnya sehingga lebih mudah untuk dicolok ke Mobo. Setelah kabel terpasang, jangan lupa untuk rapihkan kabel PSU yang tersisa. Bagian bawah PSU cover ini nampaknya menjadi tempat berkumpulnya kabel manajemen. Setelah kabel-kabel ini dirapihkan, sekarang kita bisa pasang memori RAM-nya. Lalu yang terakhir adalah memasang VGA card secara vertikal. Pertama, kita pasangkan riser kabelnya ke motherboard. Lalu, pasangkan VGA card di slot ekspansi yang tadi kita lepas. Setelah itu, kita tinggal pasangkan slot ekspansinya ke dalam casing sambil mencolok VGA card ke riser cable.
Jangan lupa untuk colokin kabel power untuk VGA card-nya. Oke, perakitan sudah selesai. Beginilah penampakan dari casing Cooler Master NR200P Max setelah terisi dengan komponen. Saya yang pernah merakit PC di casing NR200P original merasa bahwa NR200P Max ini adalah sebuah jawaban. Perakitan PC di casing ini jauh lebih mudah dan fun dibandingkan NR200P. Beberapa step benar-benar di-skip oleh Cooler Master sehingga proses perakitan pun bisa jadi lebih cepat. Masalah warna yang tersedia saya rasa akan subjektif, namun saya pribadi sih cukup suka dengan warna tema gunmetalnya ini. Berikut adalah pengujian suhu prosesornya. Kita akan lihat apakah CPU cooler bawaan casing ini mampu meredam panasnya Intel Core i9 10900K yang cukup haus daya. Saya sendiri belum mendapatkan harga pasti dari Cooler Master NR200P Max ini, namun orang Cooler Master bilang harganya akan di bawah 5 juta rupiah dan mulai akan dipasarkan sekitar bulan Desember 2021. Seandainya benar, maka di budget segitu kita akan mendapatkan casing NR200P yang telah disempurnakan, lalu mendapatkan PSU SFX 850W yang kalau beli terpisah bisa 2,3 jutaan sendiri, dan kita juga masih mendapatkan I/O water cooler ukuran 280 mm. Menurut kalian sendiri gimana nih casing NR200P Max ini? Tulis aja komen kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja video dari kami mengenai casing Cooler Master NR200P Max. Jangan lupa untuk selalu dukung channel 11 Hardware dan sampai jumpa lagi di video kami yang berikutnya.